Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura, kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura. Diskusi kali ini masih tentang upaya pembentukan Provinsi Madura. Hanya pada diskusi kali ini kami di tim Jawa Pos Radar Madura sengaja mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah putra Madura yang memiliki kiprah luar biasa di tingkat nasional maupun internasional. Beliau adalah Dr. Abdul Wahid Maktub. Pak Dr. Abdul Wahid Maktub ini lahir di Bangkalan, Madura, kemudian berkiprah di tingkat nasional. Beliau ini pernah menjadi konsul jenderal RI untuk Jeddah. Beliau juga pernah menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Qatar. Bahkan beliau juga pernah menjadi penasihat khusus luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Langsung saja Dr. Abdul Wahid Maktub bisa disampaikan gagasannya, bisa disampaikan pandangannya tentang Provinsi Madura ini. Mohon disilahkan, Abah. Terima kasih Mas Franky. Ya, saya ikut bergembira dan bersyukur bahwa Madura mulai menggeliat ya, dan mulai bangkit, terutama punya mimpi besar, dan mudah-mudahan dari mimpi besar ini akan menjadi kenyataan ya, yaitu ingin menjadi provinsi ya, tentu saja punya wewenang dan punya tanggung jawab kewajiban yang lebih besar tentu ya, dan di samping juga tantangannya. Nah, jadi menurut saya sudah waktunya Madura ini bangkit ya, terutama SDM-nya ya. Nah, bagaimanapun penentu utama itu adalah SDM ya. Bagaimana niat yang mulia itu ya agar lebih produktif, lebih kreatif, lebih proaktif, lebih dimungkinkan kalau adanya otonomi daerah ya, terutama pada tingkat provinsi ya. Artinya peningkatan SDM itu akan lebih optimal, Mbak, ketika Madura menjadi provinsi, begitu? Ya, saya pikir itu karena mendapatkan tanggung jawab ya, kewajiban ya yang lebih besar. Jadi tapi tentu standar provinsi dan standar nasional ya. Jadi tentu itu yang harus disadari dulu oleh para pemangku kepentingan ya, terutama masyarakat Madura. Nah, kalau sudah provinsi, maka ya tentu kepala daerahnya itu bukan lagi adalah gubernur yang memiliki otoritas yang jauh lebih kompleks ya, karena lebih dekat lagi dengan kekuasaan, dengan presiden, dengan menteri. Nah, tentu ini akan membangunkan ya macan tidur ya. Jadi Madura ini ya sebetulnya sangat potensial ya, baik dari sisi SDA maupun SDM. Nah, mudah-mudahan dengan provinsi ini akan menemukan momentum yang tepat ya, sehingga perpaduan antara SDA, SDM dan momentum yang tepat ini betul-betul memberikan satu multiplier effect untuk ke depan ya, supaya lebih terbuka wawasannya, lebih tinggi standar-standar mutunya ya, mutu SDM ya. Nah, saya harapkan seperti itu. Oke, siap. Artinya memang salah satu langkah pasti Madura ini untuk menjadi lebih berkembang, untuk menjadi bangkit, terutama dari sisi SDM-nya itu dengan menjadi provinsi, begitu, Bang? Ya, tapi tentu saja harus disadari ya, terutama karakteristik Madura ini yang umumnya ada keunikan di samping bahasa adalah bahwa orang Madura itu lebih religius ya, religius. Artinya kehidupannya itu lebih banyak diwarnai oleh keagamaan ya, dalam hal ini Islam. Nah, bagaimana tentu agama, pemahaman, pemikiran, pemahaman dan pengamalan agama ini
harus mendukung cita-cita besar itu. Ya. Jangan sampai agama ini menjadi penghambat, ya. Karena seringkali kata ulama al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi kadang-kadang kehebatan Islam itu tertutupi oleh perilaku umat Islam. Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi umat Islam belum tinggi. Nah, saya berharap Islam di Madura ini tinggi, orang Madura juga ikut tinggi. Karena pemahamannya juga tinggi. Jadi Islam itu sangat universal, alamiah. Nah, maka masyarakat Madura juga harus global, ya, berpikir global, tidak hanya lokal, ya. Jadi Islam itu kan rahmatan lil alamin. Maka juga orang Madura tidak boleh egois. Orang Madura tidak hanya untuk orang Madura. Jadi kalau misalnya nanti jadi provinsi, orang Madura untuk Madura, untuk juga Indonesia, untuk Asia, bahkan untuk dunia. Nah, ini harus didorong ke sana. Artinya kesiapan masyarakat Madura untuk berpikir global itu harus juga ditata sejak sekarang, Abang. Ya, betul. Terutama peran pesantren. Harus ada modernisasi. Jadi bagaimana teknologi ini adalah sesuatu yang berkah, ya, bukan sebagai ancaman. Ya. Kita tidak boleh lagi tertutup. Ya. Kalau kita mau menjadi provinsi, tentu harus lebih terbuka, ya, gitu ya. Jadi bahwa industrialisasi itu bisa bermata dua, bisa negatif, bisa positif. Nah, kita harus melihat dari sisi positifnya. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan adaptasi, penyesuaian, ya. Jadi kita harus menjadikan teknologi ini sebagai suatu semangat baru, bagaimana kita tidak, istilahnya itu technological literacy, jadi melek, ya. Ya, jangan sampai kita melek, karena pada tingkat provinsi itu standar semua harus naik, standar mutu, standar komunikasi, standar kualitas governance, tata kelola. Nah, semuanya harus mengikuti standar. Nah, ini standar global tentunya, Bang. Tentu, ya, terutama paling tidak nasional dulu. Kita tidak boleh memalukan begitu. Jangan hanya besar nafsu, besar tidak diimbangi oleh perjuangan, tidak diimbangi oleh prestasi. Nah, karena kalau sudah provinsi itu wewenangnya atau lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, di samping juga hak yaitu lebih besar untuk mengelola diri sendiri. Nah, oleh itu kemandirian, ya, terutama di sisi ekonomi ini harus mulai dipersiapkan. Jadi harus ada entrepreneurship, yang tidak usaha itu harus sudah mulai menjadi budaya baru, ya, disiplin, kerjasama, berbagai daerah. Karena tidak mungkin dalam sekarang ini kita single fighter, berjuang sendirian tidak mungkin. Ya, jadi perlu ada kolaborasi pada tingkat lokal, nasional maupun regional dan global. Nah, oleh itu perlu menyiapkan diri, masyarakat itu harus lebih open, terbuka pikirannya, reseptif menerima adanya keragaman, ya. Jadi harus mengikuti standar-standar pergaulan yang sifatnya local and global, ya. Jadi ya harus lokal dan global. Artinya tidak boleh Jepang, lagi begitu. Tidak boleh lagi menjadi masyarakat yang eksklusif gitu, Pak. Nah, begitu. Nah, itu konsekuensinya. Karena kalau tidak nanti justru akan membebani karena kita harus mandiri. Nah, kemandiran ini tercermin dari cara berpikir, ya. Ya, kita tidak hanya menjadi konsumen tapi juga produsen. Kita tidak hanya pengekor tapi juga pelopor. Nah, harus mulai digeser semuanya. Nah, oleh karena itu di samping elit harus mempersiapkan diri di sana, masyarakat juga harus dipersiapkan. Karena pada saat jadi provinsi kelasnya sudah beda, ya. Jadi tentu nanti akan ada investor dari asing. Nah, bagaimana mereka akan bisa berkolaborasi dengan kita kalau etika yang digunakan masih etika masih deso, masih lokal gitu, ya. Nah, ini. Jadi mereka harus misalnya disiplin, tepat waktu, mutual trust gitu, menggunakan tata kelola yang modern, harus ada teknologi. Nah, ini. Jadi orang Madura harus mulai disiapkan gitu. Dan memang karena umumnya di sana banyak pesantren, maka tentu para kiai harus banyak dilibatkan. Bagaimana
agama ini memberikan satu motivasi, memberikan satu energi itu supaya maju, ya, supaya maju. Nah, seperti dulu di Spanyol itu, karena ada tajdid, pembaharuan pemikiran keislaman, jadi maju sekali. Jadi bahwa di samping juga spiritual, yaitu hati, tapi juga otak, yaitu fikir, teknologi. Jadi adzikir wal fikr gitu. Jadi fikir itu hakikatnya adalah teknologi. Jadi bagaimana masyarakat Madura itu senang untuk terus-menerus menggali, mengembangkan, berinovasi teknologi. Karena dengan teknologi itu apa-apa menjadi much faster, jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, lebih efisien gitu loh. Nah, ini teknologi itu memang itu, dan agama memberikan rangsangan motivasi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasulullah, kamu lebih tahu. Jadi harus punya istilahnya inisiatif. Nah, ini dan inisiatif itu perlu ada semacam suasana, suatu environment. Jadi harus dirubah dari monolog menjadi dialog. Jadi misalnya pemimpin dengan rakyat di Indonesia ini, dengan rakyat Madura itu harus mulai dialogis, tidak lagi monolog, supaya muncul kreativitas, gitu, inisiatif. Nah, jika tidak, ya udah. Nah, kita akan terus-menerus menunggu, masyarakat menunggu. Nah, itu bukan lagi masyarakat mandiri. Mandiri itu harus punya semacam self confident, percaya diri, punya self reliance, kemandirian, dan juga self resilient, yaitu tahan diri terhadap ujian, tantangan yang ya nanti akan, kalau sudah provinsi maka kelasnya sudah beda, relasinya sudah berbeda. Bah, ini berbicara tantangan barusan, karena Bah menyampaikan tantangan juga tretan Radar Madura. Berbicara tantangan, sebenarnya sudah banyak kekhawatiran dari sebagian masyarakat ketika Madura betul-betul menjadi provinsi, maka cakupannya lebih luas, keterbukaannya, akses dari orang-orang luar juga akan semakin banyak, sehingga muncul kekhawatiran kalau nanti ini terbuka begitu luas kepada orang luar, maka akan ada kearifan lokal dan dekadensi moral yang akan tergerus gitu, Pak. Moral yang akan tergerus, Pak. Ini ada kekhawatiran seperti itu dari sebagian masyarakat. Kira-kira menurut Abah sendiri pandangannya bagaimana kira-kira, Pak? Nah, kalau kita melihatnya negatif atau pesimis, ya begitu. Tapi kalau kita melihatnya positif, ya dan optimis, maka justru ini adalah new opportunity, adalah peluang baru, ya. Jadi untuk memberikan warna, karena memang kita itu dianjurkan oleh agama untuk punya perhatian kepada seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi justru menurut saya ini adalah satu tasjid. Tasjid itu adalah spirit baru, ya, encouragement, yaitu bagaimana kita itu membuktikan bahwa Islam itu alami, ya, bahwa Islam itu adalah bukan hanya untuk mahalli, ya, untuk lokal, tapi untuk semuanya, kafatan linnas. Nah, ini. Nah, oleh itu ini sangat efektif sekali, sangat strategis sekali kalau elit-elit agama di Madura ini memanfaatkan instrumen agama untuk menjadi akselerator, ya. Jadi untuk mempercepat. Karena saya melihat, ya, Islam ini sangat potensial sekali, ya. Cuman persoalannya adalah su'il faham, misconception and misinterpretation and misimplementation. Jadi adalah su'il faham wa su'il tadbiq. Jadi salah pemahaman dangkal, pemahaman yang dangkal, dan berimbas kepada penerapan yang dangkal, yang parsial. Nah, ini harus ulama dilibatkan untuk ayo bangkit bahwa Islam itu untuk kafatan linnas, bukan hanya untuk Madura. Jadi harus open. Nah, ini akan membuat maju. Jangan sampai sebaliknya agama menjadi penghambat karena pemahaman yang sempit. Siap. Jadi kalau berbicara masalah pesantren misalkan, Mbak. Pesantren di Madura tidak kurang-kurang gitu, Mbak. Bahkan bisa mencapai ribuan dari seluruh 4 kabupaten di Madura ini. Artinya kalau potensi ini, pesantren-pesantren ini bergerak begitu masif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencerna perkembangan, dalam memahami perkembangan-perkembangan yang terjadi ketika Madura menjadi provinsi, ini akan menjadi potensi yang luar biasa begitu, Pak.
Ya, betul sekali. Jadi, nah tapi harus digeser dari quantity kepada quality. Nah ini. Oke. Jadi kita akui di Madura banyak pesantren. Nah, tapi secara quantity, tapi quality-nya, nah ini menjadi tantangan, masih menjadi tantangan. Karena yang paling penting itu adalah quality, ya. Jadi bukan quantity. Jadi apa ciri quality itu? Yaitu memberikan efek dan impact, gitu loh. Jadi apa itu? Jadi tapi kalau kita itu quantity saja, maka seperti buih, ya, banyak tapi tidak ada nilainya, tidak ada efeknya. Gitu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai az-zabat. Fa'amaz zabat fayadhabu jufa. Kalau kamu jadi buih, kamu akan kalau mutu, apa yang bermutu? Fa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Jadi kalau kamu memberikan manfaat, kontribusi dan solusi, maka akan tegak di muka bumi. Jadi kalau kita ingin tegak di muka bumi, memang harus berkualitas. Nah, ciri berkualitas itu apa? Fa'amma ma yanfa'un nas, memberikan solusi, memberikan kontribusi kepada kemanusiaan. Jadi Islam itu membawa risalah yang komprehensif dan integratif, yaitu risalatillah, yaitu visi ketuhanan. Yang kedua, risalatin nas, visi kemanusiaan. Yang tak boleh, jadi harus ada tawazun, harus ada balance. Jadi punya a great vision. Islam itu hebat karena punya a great vision, dan ini harus diayati, dijiwai, dan menjadi ruh dari masyarakat Madura. Jadi punya visi besar, visi ketuhanan, tapi at the same time, fi nafsil waqt, memiliki visi kemanusiaan. Jadi kita niatnya untuk menjadi provinsi agar punya peluang lebih besar, lebih berkiprah, memberikan kontribusi. Nah, bukan untuk menjadi beban, tidak. Ya, gitu, Mas Franky. Siap. Dan pesantren harus menjadi solusi dari salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Madura, yaitu su'il faham, gitu, Pak. Ya, jadi harus berubah menjadi husnil faham wa husnil tadbiq. Dari su'il faham menjadi husnil faham. Dari misconception kepada a true conception. Jadi pemikiran yang benar, nah, kemudian dari pemahaman yang benar ini berimbas kepada pengamalan, penerapan. Nah, penerapan, praktik yang benar. Jadi ini. Nah, sekarang ini banyak terjadi gap. Pemahamannya, tapi penerapannya masih belum. Jadi masih berhenti kepada level kognitif. Masih ilmu psikologi itu berpikirnya masih tingkat rendah. Baru hafalan. Ya, baru pintar menghafal, mengerti, tapi belum menerapkan. Nah, kalau ini dilanjutkan, wah, dahsyat sekali. Jadi bagaimana kita memahami dan mengamalkan, menerapkan Islam. Nah, penerapan ini yang masih sangat ketinggalan. Nah, padahal dalam nilai-nilai Islam itu banyak kompatibel sesuai dengan nilai-nilai pembangunan, nilai-nilai modernisasi. Nah, ini harus diintroduce, harus digaungkan bahwa Islam itu sangat mendukung adanya kemajuan teknologi. Makanya ada zikir, ada fikir, ada ikra, ada sujud. Ya, gitu dong. Ikra, tapi jangan lupa wasjud waqtarib. Nah, ini yang tidak ada di tempat lain. Nah, ini yang harus Madura harus memberikan keteladanan, memberikan contoh, ya. Namudaj. Jadi kalau dalam istilah Rasulullah ada uswatun hasanah. Nah, ini harus menjadi teladan. Jadi ajarannya hebat, tapi praktiknya juga hebat. Nah, ini sekarang terjadi gap. Ajaran Islam itu hebat, tapi praktiknya kalang kabut, gitu loh. Nah, ini perlu ada semacam introspeksi, evaluasi di kalangan pesantren. Bagaimana pesantren ini bisa mentransformasi ajaran Islam yang betul-betul mahaliyah dan alamiah, sifatnya lokal, juga at the same time global. Jadi orientasinya Islam itu rahmatan lil alamin, kafatan lin nas, bukan rahmatan maduriin, tidak itu. Nah, ya, betul. Jadi punya semacam great vision. Risalah al-azimah. Siap, seperti yang disampaikan Abah tadi bahwa masyarakat Madura ini masyarakat yang sangat religius, Pak, ya. Penduduknya sangat banyak, hampir 5 juta penduduk, dan itu mayoritas beragama Islam. Sementara di ajaran Islam sendiri sudah sangat maju, gitu, Pak. Sangat ya rahmatan lil alamin lah, rahmatan lil alamin.
Artinya ketika ajaran-ajaran ini diterapkan oleh masyarakat Madura, diterapkan untuk kebaikan bersama, ini akan menjadi potensi besar, didukung juga dengan status Madura sebagai provinsi. Kira-kira begitu, Bang? Betul sekali ya. Nah, oleh karena itu memang banyak sekali yang belum dipahami bahwa Islam itu adalah sangat dinamis ya. Satu contoh misalnya konsep tentang pluralisme ya. Jadi bahwa Al-Quran itu jelas secara eksplisit mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, untuk communication, untuk saling kenal mengenal. Saling mengenal. Dan setelah itu apa? Lita'awanu, untuk mengenal, setelah itu lita'awanu, untuk kolaborasi. Tapi prakteknya kita itu kemampuannya komunikasi sangat eksklusif, sangat limited. Nah, sehingga kerjasamanya juga limited. Nah, kalau kita bandingkan dengan Amerika, dengan Qatar itu cuma 1,5 juta, ya. Luasnya hanya separuh, ya 3/4 Madura sudah jadi negara. Nah, kenapa? Karena SDM dan SDA-nya sangat mumpuni, gitu loh. Jadi perpaduan. Nah, kita ini masih belum kesadaran. Makanya kita perlu ada di samping ada self awareness harus ada social awareness, kesadaran bersama. Nah, di samping ada kesadaran elit, nah tapi masyarakat juga harus diajak, harus dibangkitkan ya. Jadi harus ada social awareness, ada kesadaran bersama. Karena agama kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, yaudullah ma'al jamaah. Kamu harus bareng-bareng gitu loh. Kalau ingin kuat, karena pertolongan Allah itu akan turun kalau kita ini masih yaudullah ma'al jamaah. Nah, kita ini perlu kembali ya, di komunikasi internal Madura maupun eksternal. Nah, ini harus ya. Artinya apa? Masyarakat Madura sudah terbiasa dengan ta'addudiyah, yaitu keragaman, pluralisme. Jadi memandang keragaman itu sebagai suatu berkah dan rahmat, bukan sebagai bencana atau ancaman, bukan. Nah, kalau kita menganggap keragaman itu sebagai ancaman, rasanya sulit, ya, belum siap Madura itu jadi provinsi. Tapi kalau masyarakat Madura sudah mulai lebih open minded, terbuka, lebih reseptif, menerima berbagai perbedaan, maka peluang untuk kolaborasi dan bersinergi dengan siapapun itu akan semakin luas dan semakin banyak gitu loh. Oke, jadi akhirnya ultimate goal-nya ini ya, yaitu visi besar masyarakat Madura, yaitu apa? Yaitu untuk prosperity, yaitu apa? Untuk kesejahteraan lahir dan batin. Nah, ini yang penting. Jadi bukan hanya sekedar alatnya, bungkusnya saja, tapi isinya yang paling penting dari niat provinsi itu pertama apa? Ya, untuk lebih berkiprah ya, untuk mendorong adanya kreativitas, produktivitas, ya, inovasi. Nah, oleh itu harus diikuti perubahan struktural. Ini kan perubahan dari bupaten ya, kabupaten, tingkat bupati ya, sampai provinsi. Ini kan perubahan struktural. Betul, Bang. Nah, ini juga harus diimbangi dengan perubahan kultural. Kulturalnya juga harus levelnya level provinsi. Bahkan syukur-syukur kalau di atas rata-rata provinsi. Nah, gitu loh. Jadi begitu juga transformasi intelektualnya dan juga transformasi spiritualnya. Jadi ada 4 dimensi. Nah, secara secara struktural, secara politis, administratif itu provinsi ya, itu struktural. Tapi secara budaya, nah itu budayanya itu harus memang tingkat provinsi ya, atau lebih. Begitu juga intelektual dan spiritualnya. Dan kita lihat bahwa Madura itu punya a great history, yaitu sejarah masa lalu yang besar. Satu contoh Syekhona Khalil misalnya, ya kan. Nah, itu kan diakui ya, diakui oleh nasional maupun dunia. Nah, sekarang ini harus begitu. Jadi bagaimana modernisasi ya, good governance, tata kelola di Madura itu betul-betul standarnya sudah nasional dan internasional. Nah, kalau sudah standarnya itu tinggi, itu nanti dengan sendirinya ada attractiveness, ada daya tarik. Jadi investor dari luar negeri akan datang ya,
modal, teknologi akan masuk, modal akan masuk, ya. Nah, gitu. Dan masyarakat harus siap, Bah. Nah, disitulah wa'idhu mastata'tum. Makanya ada istilah dalam Al-Quran itu perlu isti'adad. Isti'adad itu artinya persiapan. Dengan berbagai kekuatan. Isti'adad. Jadi, wa'idhu mastata'tum min quwwah. Supaya kita itu disegani oleh siapapun. Tapi kalau kita sendiri hanya berhenti kepada wacana, tapi secara mental, secara psikologis ya belum siap, nah itu tidak perlu dipersiapkan dulu. Jangan hanya kulitnya saja itu secara struktural berubah menjadi pemerintahan provinsi, tapi masyarakatnya belum disiapkan. Juga siapa pemain-pemain kunci, yaitu terutama pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti pesantren di Madura ini setelah menjadi provinsi akan menjadi contoh dari pesantren di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi, artinya para tokoh yang saat sekarang sedang berjuang mewujudkan Provinsi Madura ini harus sudah mulai memetakan, harus sudah mulai merencanakan gitu, Pak ya. Tidak hanya sekedar menyiapkan administrasi pembentukan Provinsi Madura, tetapi juga SDM warga Madura ini harus juga mulai ditata, mulai dikelola agar lebih siap menerima hal-hal baru yang lebih besar dari sekedar kabupaten sekarang, karena cakupannya sudah lebih luas, lebih dekat dengan kekuasaan di pemerintah pusat, kan begitu kira-kira, Pak? Jadi setuju sekali. Jadi tergantung kepada how to respond, ya. Bagaimana merespon. Ada teori seorang historian ahli sejarah Al-Nataindi itu mengatakan negara atau suatu bangsa atau kelompok itu akan tidak terlepas dari teori namanya challenge and response theory, yaitu teori tantangan dan jawaban. Nah, teori tersebut mengatakan orang yang ingin maju, yang survive di masa depan adalah orang yang bisa memberikan jawaban yang tepat kepada tantangan. Gitu. Jadi namanya early right response, yaitu jawaban yang benar. Nah, sekarang ini kan ada new challenge, tantangan baru ya. Ya, ini ada tantangan baru. Nah, sekarang pertanyaan, apakah elemen semua stakeholder masyarakat Madura itu mampu memberikan jawaban yang tepat, rightly respond. Nah, kalau dia benar, maka apa yang terjadi? Change to progress. Dia akan buat lompatan. Tapi kalau jawabannya salah, wrongly respond, apa yang terjadi? Change to setback. Dia akan mundur, bahkan change to collapse. Dia akan hancur gitu loh. Collapse, bangkrut. Nah, ini. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita musyawarahkan. Bagaimana kita menjawab tantangan ke depan ini? Kira-kira jawabannya ini akan salah atau benar? Nah, tentu kita harus petakan dari sisi strukturalnya begini, dari sisi kulturalnya begini, dari sisi intelektualnya begini, juga dari sisi spiritualnya, mentalnya. Nah, ini harus tidak bisa hanya dari sisi strukturalnya saja. Artinya kulturalnya gimana? Budaya provinsi yang benar tuh gimana? Nah, itu. Siap. Artinya tantangan terberatnya itu menerima challenge baru itu ya, Bang. Jadi ada new challenge, tantangan baru. Ya, karena apa? Masyarakat yang belum provinsi, yang masih levelnya kabupaten. Tentu tantangannya lebih rendah. Betul. Nah, pada saat bertransformasi kepada provinsi, tentu lain. Nah, indikatornya beda, standarnya beda, ya. Nah, apakah semua elemen sudah diajak untuk siap dengan new environment, new challenge, tantangan baru, lingkungan baru, karena nanti pergaulannya sudah baru. Jadi ibarat SMA dan perguruan tinggi gitu. Ya, SMA tentu limited, perguruan tinggi jauh lebih kompleks, lebih luas, lebih dalam. Nah, gitu loh. Nah, oleh karena itu ini supaya perubahan itu membawa kepada progres, ya, dan efek yang baik, maka harus memberikan jawaban yang tepat. Nah, kalau tidak, maka change to setback, mundur, ya. Sudah dikasih kepercayaan, tapi ternyata dia tidak perform, tidak bisa melaksanakan amanah. Karena apa? Ya nggak siap. Nah, ini. Tretan Jawa Persaudaraan Madura memang Provinsi Madura ini tantangannya
tidak hanya sekedar bagaimana sekarang melengkapi 5 kabupaten dan kota itu, tidak sekedar itu tantangannya, tapi ada tantangan yang jauh lebih besar dari sekedar itu, yakni kesiapan SDM Madura sendiri. Kalau misalkan masyarakat Madura ini tidak siap secara SDM, maka provinsi Madura ini bukan bisa jadi seperti yang Abah katakan tadi, akan terjadi kemunduran bahkan kolaps, kan begitu, Bah? Ya. Kalau SDM-nya tidak siap. Tetapi kalau SDM-nya siap, ini akan menjadi sebuah kemajuan yang luar biasa. Cita-cita kesejahteraan, cita-cita peningkatan pembangunan dan lain sebagainya ini akan berhasil. Kira-kira begitulah gambarannya, gitu, Bang. Menurut Abah sendiri melihat SDM Madura ini, sudah siapkah Madura menjadi provinsi, Bang? Ya, memang saya masih 50-50 ya. Ya, dilihat dari semangatnya, nah itu siap itu. Tapi kita memang ini soal soal secara keseluruhan ini tentu kita memang harus punya syaja'ah, yaitu keberanian ya. Keberanian ya. Nah, mari yang penting kita berangkat dari niat ya. Innamal a'malu binniyah. Nah, niat ini yang harus betul-betul kita luruskan dulu. Luruskan, mantapkan dulu. Nah, oleh itu kita mohon kita silaturahim kepada ulama-ulama, ayo bagaimana istikharahkan kalau perlu, perbanyak musyawarah, perbanyak diskusi. Nah, dengan diskusi tidak hanya di tingkat elit, tapi juga di tingkat masyarakat, tingkat pendidikan, mungkin mahasiswa. Coba itu di-on-kan semua, diaktifkan semua. Ya itu loh. Nah, mudah-mudahan dengan cara begitu nanti akan membangun satu common perception dan common action. Jadi persepsi yang sama dan langkah bersama. Nah, oleh itu memang saya sangat welcome dengan upaya-upaya teman-teman untuk membentuk panitia. Nah, itu harus mempercepat gitu. Ya, kalau dari berbagai ukur yang lain itu saya kira sudah sangat siap ya. Ya, dari segi fisikal ya. Karena satu contoh misalnya Qatar itu hanya 1,5 juta sudah jadi negara itu. Ya, luasnya hanya 3/4 Madura sudah jadi negara. Iya, itu di Qatar, negara Qatar. Karena apa? Ya karena memang siap. SDM-nya siap. Jadi nah mudah-mudahan SDM tentu melibatkan semua elemen-elemen Madura. Nah, kalau kebersamaan itu bisa dijalin, menurut saya Madura lebih siap. Oke, ya, siap. jauh sangat siap. Kebersamaan, itu salah satu kuncinya kebersamaan. Karena kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, yadullah ma'al jamaah. Kalau kamu itu bisa bersama-sama, pertolongan Allah itu akan turun. Nah, itu. Siap. Dan karena betul juga musyawarah harus diintensifkan, diaktifkan. Karena apa? Rasul hikmah al-musyawarah. Pangkal bijak itu adalah musyawarah. Nah, oleh itu nanti kita punya wisdom, baik tidak hanya local wisdom, tapi global wisdom. Global wisdom. Terjadilah global wisdom. Siap. Nah, sehingga masyarakat internasional maupun masyarakat nasional sangat welcome dan sangat support. Nah, gitu loh. Jadi dukungan itu bukan tergantung dari luar, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Siap. Nah, itu loh. Dari kesiapan mental, kesiapan fisik, ya, kesiapan psikis juga, dan itu bisa akseleratif, bisa ada percepatan, ya, perubahan itu bisa akseleratif, gitu. Kalau betul-betul kompak lahir batin. Nah, ini jangan hanya kompaknya di lahir tok, batinnya nggak kompak. Siap. Itu juga kata kunci, Bang. Harus kompak lahir batin, Bang. Lahir batin. Siap. Bang. Nah, saya secara pribadi sangat mendukung ya. Ya, Madura ini karena apa? Lebih banyak insya Allah positifnya. Siap. Itu loh. Bah, terakhir Bah, closing statement nih Bah untuk masyarakat Madura, untuk pemirsa Jawa Pos Radar Madura, bagaimana Bah melihat gerakan yang begitu masif ini, melihat gerakan yang begitu semangat luar biasa tentang Provinsi Madura nih Bah. Closing statement Bah. Ya, saya hanya ingin mengingatkan, mari semuanya berawal berangkat dari niat yang tulus karena Allah, ya. Siap. Mari kita berniat dengan niat untuk jadi provinsi itu agar kita itu lebih bermanfaat
untuk orang lain, berkiprah kepada bangsa, kepada negara, dan juga lebih kiprah kepada dunia, kepada kemanusiaan. Nah, mudah-mudahan kepelopan masyarakat Madura ini bisa memberikan inspirasi, ya. Tidak hanya berhenti kepada ilusi saja, tapi akan memberikan inspirasi bahwa memang Madura ini betul-betul istilahnya Madura itu madunya Nusantara. Oke. Ini. Madura menjadi madu Nusantara. Madunya Nusantara, gimana? Nah, artinya madu ini bisa menyehatkan dan menguatkan Nusantara kita. Nah, itu mudah-mudahan itu dipahami. Saya pikir itu, Mas Franky. Siap. Terima kasih, Bah, waktunya, Bah. Semoga apa yang disampaikan oleh Hajunan menjadi informasi kepada masyarakat, menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang masih belum menerima informasi secara utuh tentang gerakan Provinsi Madura ini. Terima kasih sekali lagi waktunya, Bah. Mohon semuanya. Mohon izin sekali lagi, Abah, Tretan Jawa Pos Radar Madura. Saya memperkenalkan beliau, nama lengkapnya Dr. Kiai Haji Abdul Wahid Maktub. Beliau ini putra asli Madura yang sangat luar biasa, putra asli Madura yang berkiprah di nasional bahkan internasional, karena pada tahun 2001-2002 beliau ini dipercaya oleh negara menjadi konjen RI di Jeddah. Betul ya, Bah? Thank you. Kemudian pada tahun 2003-2007 beliau menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Qatar. Di pengalaman organisasi juga beliau sudah malang melintang, pernah juga menjadi penasihat PBNU pada zamannya Kiai Haji Hasyim Musadi. Beliau ini juga memiliki wawasan dan intelektualiti yang tinggi menurut saya. Salah satu indikatornya adalah beliau fasih 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis. Bahasa Madura apalagi, karena memang lahir di Bangkalan Madura. Perlu diketahui Tretan Jawa Pos Radar Madura, Dr. Kiai Haji Abdul Wahid Maktub ini adalah cucu dari ketua NU pertama di Madura. Beliau adalah Kiai Haji Munif, dan beliau adalah cucu dari ketua NU pertama di Madura itu. Terima kasih, Abah, waktunya. Semoga sehat, semoga terus sukses, dan mohon doanya bagi masyarakat Madura juga agar perjuangan ini juga segera sukses gitu, Abah. Amin. Siap, terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih, Abah. Terima kasih. Tretan Jawa Pos Radar Madura telah menyaksikan dialog ini. Semoga menjadi informasi yang utuh, semoga menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat Madura. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.